Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus yang kali ini mengangkat tema penyelamat pundi kala pandemi. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber. Kita langsung saja bergabung dengan News Director Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulus. Silakan Primus. Terima kasih Julita. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Primus Dorimulus dalam Zooming with Primus. Kali ini kita mengangkat tema tentang penyelamat pundi kala pandemi. Kita tahu pandemi COVID-19 menimbulkan kerusakan hebat di bidang ekonomi. Yang sangat terpukul adalah usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, dan kemudian itu adalah sektor yang banyak di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, dan ini adalah sasaran dari PT Pegadaian. Yang menarik adalah banyak sektor terpukul, tetapi Pegadaian justru bertumbuh. Itu sebabnya kami mengangkat tema penyelamat pundi kala pandemi. Penyelamat itu adalah Pegadaian. Nah, Anda tentu merasa kok bisa ya? Mungkin sesuai dengan tagline-nya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, sudah hadir bersama kita Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Bapak Haryanto Widodo. Selamat siang Pak Haryanto. Selamat siang Pak Primus, Pak Ruli, dan Pak Riza. Selamat siang Pak. Dan dari Kementerian Koperasi UKM hadir Sekretaris Menko Koperasi, Menteri Koperasi UKM, Pak Ruli Indrawan. Pak Ruli, selamat siang Pak Ruli. Ya Pak. Kemudian hadir adalah Financial Planner, perencana keuangan, Pak Riza Bambang, founder One Shield Financial Planning. Selamat siang Pak Riza. Siang Pak, selamat siang Pak Ruli, Pak Haryanto. Siang Bapak, siang. Kita mulai saja dengan Pegadaian, Pak Bambang, Direktur Pemasaran Pengembang Produk PT Pegadaian. Ini bagaimana? Kok bisa bertumbuh, bisa geliat, bahkan saya dengar Pegadaian mengatakan jangan malu-malu, yang tidak termasuk usaha mikro, kecil, menengah pun silakan datang ke Pegadaian. Silakan Pak. Terima kasih Pak Primus dan selamat siang. Assalamualaikum buat para pemirsa. Jadi sedikit saya cerita tentang profil Pegadaian. Jadi kalau kita lihat Pegadaian sekarang mempunyai 14,8 juta nasabah yang terdiri dari nasabah pembiayaan dan nasabah tabungan Mas. Pembiayaan ini dibagi dua, ada yang berbasis gadai dan berbasis fidusia. Gitu. Kalau kita lihat jumlah pembiayaan untuk keseluruhan, portofolio yang berbasis gadai sekitar 80%. 20%-nya adalah untuk yang berbasis fidusia Pak Primus gitu. Yeah. Dan menariknya adalah dari sekitar 10 juta chief, yaitu customer identity number gitu kan, dari CIF yang ada, itu 92% itu di bawah 10 juta. Yang portofolionya kira-kira 68% gitu. Artinya memang rata-rata keseluruhan pinjaman Pegadaian itu sekitar 4-5 juta saja gitu. Kalau kita average dengan jumlah rekening hampir 12 juta dan CIF yang ada di kami yang aktif sekarang adalah sekitar 10 juta gitu. 4,5 juta per bulan atau per tahun? Rata-rata dari outstanding pinjaman Pak. Jadi outstanding pinjaman saat ini dengan portofolio seluruh pembiayaan kami sekitar 52 triliun per Mei gitu kan. Kemudian dengan jumlah rekening hampir 12 juta, CIF-nya 10 juta, kira-kira per rekening kira-kira hanya sekitar 4-5 juta. Memang kami kecil-kecil gitu. Bahkan kalau kita lihat definisi ultramikro yang definisinya adalah di bawah 10 juta, maka 92% jumlah rekening kami itu di bawah 10 juta, yang menempati portofolio outstanding sekitar 68%, kira-kira gitu ya. Nah dari sini memang ultramikro ya. Ya, jadi kami di pembiayaan yang kecil ini Pak ada definisi
Ini agak berbeda dengan KUR karena ultramikro ini di bawah KUR, yang definisinya saat ini itu pembiayaan yang di bawah 10 juta rupiah, Pak Primus itu. Jadi kalau kita lihat tiket size 10 juta ke bawah di Pegadaian itu 92% rekening di bawah 10 juta, kira-kira gitu. Oke. Kemudian bagaimana dari sisi demografi? Memang kalau kita lihat demografi Pegadaian yang tradisional, saya bilang tradisional karena kami punya channel digital yang agak berbeda profilnya gitu. Jadi kalau di tradisional channel yang outlet offline maksudnya itu memang 75% perempuan, yang mana usia yang mendominasi, yang milenial ini lebih sedikit, ini kebalikan ya, yang usia 45 ke bawah itu kalau di tradisional channel itu ada 60%, tetapi nanti kalau di digital, di Pegadaian Digital Services itu berbalik. Yang dominan adalah yang 45 ke bawah, yang ke atasnya sedikit gitu. Oke Pak, jadi kalau kita lihat sektor sebenarnya siapa sih yang datang ke Pegadaian? Kami punya variasi nasabah Pak, karena memang tidak hanya yang kecil, karena ada 8% rekening yang di atas 10 juta itu ada yang sampai di atas 1 miliar. Sehingga kami juga melayani masyarakat yang affluent market istilahnya itu, yang punya bridging, kebutuhan pendanaan gitu. Dan karena 80% portofolio kami adalah gadai, maka ini tenornya 4 bulan, motif untuk menggadai biasanya kebanyakan adalah untuk memenuhi kebutuhan mendadak, kebutuhan bridging, kebutuhan dana talangan, yang ada mismatch cash flow antara kebutuhan dan uang kapan akan diterima, maka biasanya akan menggadai. Gitu. Ini tidak mengenal yang konsumtif atau yang produktif, karena 60% pengguna jasa kami adalah untuk kebutuhan produktif. Gitu Pak Primus mungkin. Terima kasih Pak. Gambarannya. Terima kasih Pak. Saya minta respons dari Pak Sesmen. Ini kan otaknya Kementerian Koperasi dan UKM. Data-datanya banyak pasti. Pak Ruli, ini apa overlapping dengan Pegadaian Pak? Karena bagus Pak kita mengangkat masyarakat bawah, Pegadaian sampai level ultra mikro. Silakan Pak. Tidak overlapping, sama sekali tidak overlap. Jadi barangkali begini, kita coba melihat struktur program pemulihan ekonomi nasional. Ya, kita sudah memiliki apa yang disebut dengan PP 23 2020, di mana pemerintah melalui berbagai skema yang memang akhirnya untuk membantu UMKM. Jadi Pak Primus perlu disampaikan, saat ini program pemulihan ekonomi nasional kita itu difokuskan kepada UMKM. Jadi jangan kaget semua bicara UMKM sekarang. Nah sekarang saya kira bagaimana posisi Pegadaian. Jadi saya kira di dalam satu skema yang kita sebut dengan skema, jadi pertama begini, untuk dukungan pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM itu ada dana 123,46 triliun yang didistribusikan ke berbagai lembaga, ada yang ke perbankan, ada juga yang ke Pegadaian, ada ke PNM, kemudian ada ke asuransi penjaminan, Jamkrindo, Askrindo, kemudian juga kepada lembaga-lembaga yang lainnya. Paling tidak untuk UMKM ini tersedia support dukungan untuk pemulihan ekonomi nasional itu ada 6 bantuan dukungan yang tadi terdistribusikan. Nah, salah satunya adalah atau BUMN yang penerima dana untuk UMKM itu diantaranya Pegadaian, selain PT PNM, kemudian juga UMI juga yang BLU-nya Kementerian Keuangan. Nah, jadi saya kira ini perlu clear dulu. Dan kemudian kedua, kalau tadi itu tentang Pegadaian perhatian kepada masyarakat kecil, ultramikro, mikro, demikian juga PT PMN, demikian juga UMI, sama juga. Memang sejak awal
kita bersama-sama dengan Pegadaian, dengan UMI, dengan dengan PMN untuk memperhatikan para pengusaha-pengusaha kecil, tapi ada spesifikasinya. Kalau PT PMN itu misalnya kelompok untuk Mekar, program Mekar, itu pada kelompok wanita prasejahtera. Pegadaian ada lagi segmennya. Saya kira ini orkestrasi yang bagus sekali. Bagus sekali. Jadi artinya Kementerian Koperasi ini mendukung ya? Oh, sangat. Mendukung Pegadaian ini? Bukan mendukung, kita mitra. Kita mitra. Mitra. Berapa dana yang sudah dikucurkan, Pak? Kan begini, Pak. Tanggal 20 Juni itu salah, itu kan rapat kabinet ya. Presiden melontarkan kekecewaan mengapa pencairannya sangat minimal ya. Di UMKM ini yang Bapak bilang semua tadi kita perhatiin ke sana, itu berapa persen yang sudah dicairkan sampai hari ini? Tadi saya katakan tadi di catatan kami ini untuk UMKM saja. Karena untuk pemulihan ekonomi nasional itu banyak skemanya. Untuk UMKM itu ada 123,46 triliun. Nah, sebagian dari itu untuk Pegadaian. Jujur saja memang ada sedikit permasalahan yang ini juga jujur sajalah Pak Presiden juga marah-marah karena memang dianggap lambat birokrasi. Memang ada persoalan-persoalan yang memang harus kita tuntaskan, terutama backup yuridis formalnya, Pak. Karena teman-teman saya amati juga belajar di pengalaman krisis 99, 2008-2009 yang meninggalkan banyak persoalan di belakang gitu. Nah, ini ada kehati-hatian barangkali seperti itu. Tapi bukan di kementerian kami, awas, bukan di kementerian kami. Jadi proses itu memang dilalui setelah keluarnya peraturan pemerintah, kemudian muncul PMK, peraturan Menteri Keuangan, kemudian turunan-turunannya banyak, itu yang sedang diselesaikan hingga keluarnya DIPA. Nah, kalau bicara realisasi, saya perlu sampaikan, dari 123,46 itu, skema yang memang berdasar dari PEN, sejujurnya belum ada. Adapun yang 0,26 itu adalah yang melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan melalui program-program relaksasi. Ya, demikian juga di kami. Di kami itu ada LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Dari 123,46 triliun itu 1 triliun diantaranya dikelola oleh kami, oleh LPDB. Nah, itu dengan menggunakan skema itu, tapi dananya belum turun ini, Pak. Belum turun, berarti belum ada dikucurkan kepada Pegadaian ya berarti? Saya kira Pegadaian sudah menerima untuk skema 123, rasanya belum juga, Pak ya? Pak Haryanto? Iya, kami untuk yang UMI, Bapak mungkin saya sampaikan juga, betul disampaikan Pak Ses, tadi bahwa Pegadaian adalah satu lembaga yang ditunjuk untuk menyalurkan UMI yang dananya berasal dari PIP, Kementerian Keuangan. Nah, kami kemarin minggu lalu kami sudah signing dengan PIP untuk modal kerja UMI sebesar 400 miliar, Bapak. Jadi ini untuk kredit baru. Sedangkan kalau untuk yang skema PEN dalam hal ini ya PEN, selama ini subsidi masih dalam proses, Bapak. Ya, itu. Segera ini. Jadi sebetulnya kalau bicara Pak Presiden seperti itu, memang hampir semuanya belum jalan. Tetapi untuk LPDB dan juga perbankan, kita untuk LPDB menggunakan dana talangan. Hingga kalau 1 triliun itu dihitung, kita sudah mencairkan 23%, 23,72%. Tapi bukan dari, kita talangi dulu lah begitu, dari dana internal kita, tetapi menggunakan skema PEN begitu. Jadi kalau ditanya hari ini, dan rencananya kita tiap hari nanti Kementerian Koperasi akan mengumumkan serapan PEN ini. Saat itu yang sampai oleh Pak Presiden itu masih 0,26, itu yang bersumber dari perbankan. Ya, selebihnya memang belum keluar, Pak. Belum keluar. Apakah 123,46 triliun itu semuanya lewat Kementerian Koperasi dan UKM? Oh enggak, tidak. Jadi tadi saya katakan ada beberapa saluran yang digunakan. Ada yang melalui saluran perbankan, ya, perbankan itu kita sebut saja ada BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, kemudian ada bank pelaksananya, Bank Pembangunan Daerah itu. Kemudian ada juga yang melalui tadi PT PMN, ada Pegadaian begitu, Pak. Jadi banyak sekali itunya kita Kementerian Koperasi kebagian berapa? Ya. Kementerian Koperasi kebagian berapa? Kementerian Koperasi itu melalui LPDB. LPDB itu BLU-nya milik Kementerian Koperasi. BLU itu dapat 1 triliun.
Tetapi kita memang menginisiasi Kementerian Koperasi itu ikut memonitor, mengevaluasi tentang serapan supaya apa? Supaya cepat begitu, Pak. Iya, betul. Karena semua targetnya kan UMKM, semua UMKM, Pak. Iya. Jadi kita tidak memegang dana, tapi kita akan terus ikut di dalam mengawasi, mengkritisi, dan mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi. Begitu. Berarti terlebih-lebih ini lewat perbankan ya, yang PEN ini. Perbankan. Kalau boleh saya sampaikan, dari 123 itu, yang melalui perbankan itu ada 4 triliun, 4,9, 5 triliun lah begitu ya. Yang non-kur di luar perbankan itu ada 27 triliun. Ya. Kemudian untuk yang tadi yang Pegadaian PNM itu 2,5 triliun begitu. Dan juga di perusahaan asuransi ada sekitar 3,4 triliun begitu. Jadi itu tersebar di mana-mana termasuk LPDB 1 triliun begitu. Dan itu langsung dari rekening negara ke Pegadaian, ke mana-mana ya. Ke Pegadaian, tidak mutar, ke PNM, itu begitu Pak. Begitu Pak. Ya. Ya. Pemirsa, masih banyak hal yang perlu kita gali, menarik, apalagi satu pembicara belum menyampaikan, Pak Riza Bambang. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Ya.